Cewek itu ada seperti apa dia? Ada nangis? Biasa ya. Tidak ada yang nangis, lari. Nggak ada sikap-sikap aneh gitu. Kalau dia kesini selalu di kamar berapa dia? Kamar 6. Nggak pernah pindah-pindah dari kamar 6. Lokasinya di mana itu Mas? Di pojok. Kalau pada saat pembayaran nih dia yang membayar atau biasanya perempuannya yang bayar? Cewek. Cewek. Tapi setiap kesini Agus selalu nomor 6 ya? Kalau yang Mas lihat udah berapa kali Agus kesini Mas? Iya, kita 4 sampai 5 kali. Dengan perempuan yang berbeda ya Mas ya? Dalam jangka waktu berapa? 5 sampai Itu mungkin mingguan ya. jam satu minggu. Iya. 5 sampai 6 per minggu gitu. Tidak ada ya. Ibu bantah tuh ya. Saya sudah speak up juga. Pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini orangnya enggak hampir setiap hari gitu. Memang sering ada sini, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan di sini aja kan. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia kesini tuh sama cewek atau Berbeda Pak. cewek yang berbeda-beda? Dalam seminggu berapa kali? Hampir setiap hari. Anak saya Bu, ada ibu ngelihat ada yang janggal tak setiap Agus ke sini? ya, emang ada yang janggal. Kemarin ada yang nangis yang nyata-nyata yang saya lihat tuh yang pakai alma mater biru kalau nggak salah yang sama kayak dia tuh nyata-nyata saya duduk di sana di bapak polisi itu. Itu nangis. Pas keluar. Setelah keluar dari kamar. Jadi ada beberapa perempuan yang Agus bawa itu kondisinya apa tidak baik gitu. Bu. Saya nggak tahu kalau seandainya mereka berteriak di dalam mungkin saya bisa tolong gitu kan saya bilang tapi tidak ada yang berteriak, ada yang lari kayak begitu aja yang itu yang saya lihat. Cuman saya di sini membantah, tidak ada istilahnya saya kerjasama dengan si Agus. Dengan mencuatnya kasus ini saya juga tidak tahu pribadi ya karena dia sudah cukup umur. Yang kedua kan masalahnya kalau dianggap dan di aplikasi kayak gitu kan pelacur berhijab juga banyak ya, tidak mesti harus seksi, itu yang saya bilang. Ibu merasa bahwa sebenarnya kalau ibu tahu ada kejadian itu ibu ingin membantu. Kalau kita tahu mungkin kita bantu, sedangkan korban kan tidak ada speak up. Tidak ada yang lapor, tidak teriak di dalam gitu ya. Apa yang ingin ibu sampaikan dengan kasus ini muncul, kemudian ini juga membawa nama tempat penginapan ibu? Saya sebagai ini ya yang mengelola lah itu di sini tempat ini sebenarnya tempat keluarga gitu ya, tapi kita kelola karena sudah almarhum yang punya gitu mertua saya. Memang di sini saya tegaskan tidak ada kerjasama dengan pihak Agus Buntung, itu saja ya. Kenapa kemarin pengacaranya bertanya kenapa kok saya tidak ditanya? Bagaimana saya mau bertanya sedangkan mereka sudah cukup umur masuk seperti orang pacaran gitu kan, dia tidak ada teriak atau apa gitu. Kalau seandainya diteriak kan sudah bisa sampaikan sebelumnya mungkin saya akan nolong kayak gitu. Itu dalam satu kali sehari itu Agus bisa datang bawa perempuan berapa? Yang waktu pas acara saya waktu itu hari libur kalau nggak salah di sini bisa 2 kali, sama malam itu 1 kali kayaknya 3 kali yang satu. Sehari. Dengan cewek yang berbeda. Itu dia yang bayar. Dia nggak punya tangan kan, pasti yang Dia minta tolong nah nggak sama. tahu sih kalau yang Siapa punya uang. yang punya uang saya pribadi nggak tahu. Tapi yang jelas perempuan yang menyerahkan uang. Enggak, lewat pegawai saya nanti dia ngasih lewat pegawai. Dapat informasi tidak soal apa rekonstruksi, kemudian mereka diinformasikan apa yang terjadi di rekonstruksi nanti. Iya, korban tahu bahwa hari ini ada rekonstruksi memang, tapi mereka tidak hadir ya, korban yang melapor tidak hadir. Karena ya ini kan adalah rekonversi kronologi tersangka sebenarnya ya, jadi memang difokuskan untuk tersangka seperti itu. Tapi tentu saja nanti kami juga pendamping korban hadir di sini kan adalah untuk melihat perbandingan bagaimana kronologi dari tersangka dengan kronologi korban seperti itu. Sehingga yang kami tangkap hari ini pun tentu akan kami komunikasikan juga. Jadi korban mengikuti proses ini. Ya. Korban tahu dengan setiap prosesnya korban terinformasi. Jadi nanti kemudian pendamping dari hasil rekonstruksi ini akan akan membicarakan lagi dengan korban, Iya. melihat beberapa adegan yang tidak sesuai. Iya.
seperti itu. Tapi memang sejauh ini kan yang kami bisa tangkap tadi hanya sampai di parkir motor dan membayar ya, karena di dalam kami tidak boleh mengikuti. Jadi setidaknya yang kami tangkap dari awal masuk sampai membayar itu, terutama tadi ketika tersangka mengatakan bahwa di perjalanan itu tersangka yang meminta korban untuk membayar sejumlah uang dengan disebutkan nominalnya 50.000, dan kemudian sampai di parkiran pun tersangka juga yang mengatakan langsung bayar, jadi yang meminta korban langsung bayar ya. Jadi sejauh itu memang sesuai dengan kronologi dari korban, bahwa memang korban yang membayar atas perintah dari tersangka. Itu sebenarnya inti dari rekonstruksi hari ini, ada perintah dari tersangka kepada korban. Fokus terhadap penyidikan yang sudah menjadi dalam pemberkasan proses penyidikan kita. Jadi tetap bahwa ada 1 korban sebagai pelapor dan 4 lagi sebagai saksi korban pendukung yang memang pernah mengalami kejadian yang hampir sama modusnya dengan korban pertama yang melapor. Jelas pasti ada, dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti, karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita mengalami.